Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah gulma yang hukumnya adalah haram di perkebunan kelapa sawit. Gulma ini adalah lalang Imperata cylindrica, di mana bahwa lalang ini keberadaannya sangat tidak diperkenankan sekali berada di perkebunan kelapa sawit ataupun di perkebunan yang lainnya. Bahwa bentuk dia yang kering itu tidak tidak menimbulkan masalah bagi kelapa sawit kita, tapi bahwa lalang ini salah satu efeknya adalah memberikan sebuah zat yang namanya adalah alelopati, zat alelopati, yaitu adalah zat yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Akibatnya adalah bahwa tanaman kita rendah dalam menyerap unsur hara dan menyerap air. Walaupun dia bentuknya kering seperti ini, tapi pertumbuhannya sangat kencang sekali, yaitu dengan menggunakan sistem rimpang di dalam tanahnya. Bahwa ketika lalang ini mengeluarkan zat alelopati di sekitar perakaran tanaman kita, maka tanaman yang kita budidayakan itu bahwa dia akan mengalami pelemahan dalam penyerapan unsur hara dan airnya. Walaupun lalang ini tidak sepenuhnya menyerap unsur hara tersebut, sehingga bahwa lalang ini memang ya kurus kering seperti ini, tapi efeknya luar biasa. Salah satu gulma yang haram ya ini lalang ini. Sehingga bahwa pengendalian lalang ini perlu sebuah penanganan khusus di perkebunan, di mana dia tidak lagi pengendalian gulma, tapi adalah pemberantasan lalang namanya. Jadi lalang ini sama sekali tidak boleh ada di perkebunan kelapa sawit kita, jika ingin tanaman yang kita budidayakan memiliki produksi yang optimal dan maksimal. Kita akan membahas dulu tentang bagaimana tiga jenis pemberantasan lalang ini. Yang pertama adalah lalang seed atau lalang lembaran atau hamparan lalang. Adalah lalang yang dia jumlahnya banyak sehamparan, isinya lalang semua. Maka metode yang digunakan adalah menggunakan semprot total atau blanket spraying. Kemudian yang kedua, apabila lalangnya adalah sistemnya spot-spot seperti ini, spot, nanti spot lagi di sana, spot lagi, nanti adalah semprot spot. Jadi penyemprotan tetap kita akan semprot. Tapi yang ketiga adalah ketika lalang ini sudah tinggal serumpun atau dua rumpun, nanti pindah lagi ada serumpun, maka aplikasinya tidak dengan menggunakan semprot, melainkan dengan menggunakan whipping. Nah, whipping nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya yang part kedua, karena dia perlu mekanisme yang lebih tepat lagi, karena tidak menggunakan semprot. Nah, lalang ini tidak bisa kita berantas dengan cara yang asal-asalan. Pemberantasan lalang yang asal-asalan maka akan menyebabkan lalang tumbuh lebih hijau dan lebih bergerombol lagi. Lalang ini harus kita kendalikan dengan metode yang terbaik adalah menggunakan semprot dengan menggunakan herbisida yang sistemik. Misalnya ini adalah menggunakan bahan aktif glifosat dengan merek dagang, misalnya ini Elang, ada Eagle, ada Roundup, atau banyak sekali di pasaran itu. Yang penting bahan aktifnya adalah glifosat. Kenapa harus glifosat? Pengendalian lalang ini tidak bisa serta-merta kita pangkas total, tidak bisa. Kita babat, nggak bisa. Karena bahwa begitu dibabat maka kerumpunnya itu akan datang lebih hijau lagi. Sehingga yang harus dilakukan oleh para petani Indonesia dan para planter semuanya adalah bagaimana mengendalikan lalang ini setepat-tepatnya. Yaitu adalah menggunakan satu bahan aktif glifosat, yang kedua adalah dengan konsentrasi yang pas. Bahwa aplikasi glifosat ini itu harus dihitung benar-benar. Rata-rata penggunaannya adalah 0,3 sampai 0,4% larutan glifosatnya. Kalau dalam satu cap 15 liter biasanya menggunakan 60 sampai 90 cc glifosat. Jadi itu nanti akan disemprotkan secara merata, karena bahwa glifosat secara mekanisme mematikannya, bahwa glifosat nanti akan masuk ke dalam mekanisme metabolisme lalang ini.
Di mana metabolisme ini ke depannya bahwa glifosat akan mengganggu pembentukan asam amino di dalam lalang sendiri yang nanti matinya secara total akan mati sampai ke akar-akarnya sampai ke rizom-rizomnya itu semuanya akan mati semuanya. Tapi tidak bisa menggunakan sistem herbisida sistemik yang disemprot nanti mati. Beda lagi ketika kita menggunakan paraquat misalnya Gramoxone atau Topzone, itu nggak bisa untuk mengendalikan lalang karena dia kontak semprot kena pecah, klorofilnya mati misalnya. Tapi kalau lalang tidak bisa. Kalau lalang mau nggak mau adalah menggunakan glifosat ataupun menggunakan bahan aktif yang lainnya, tapi tidak direkomendasikan yang lainnya. Bahwa yang saya rekomendasikan adalah dengan menggunakan glifosat, maka dia akan mati semati-matinya sampai seakar-akarnya secara total. Lah, banyak para pekebun ataupun para planter Indonesia yang terkadang masih bertanya-tanya, kenapa saya semprot nggak mati, saya semprot nggak mati, ataupun disemprot kok nanti tumbuh lagi. Bahwa mekanisme pengendalian lalang ini menggunakan rumus F21, yaitu fokus 21. Di mana angka 21 ini adalah kelang waktu aplikasi pertama ke aplikasi kedua. Aplikasi pertama jalan, maka 21 hari ke depan maka harus diaplikasikan. Aplikasi ini artinya disemprot kembali. Semprotan pertama, maka semprotan yang kedua untuk mensempurnakan semprotan yang pertama adalah angkanya 21 hari. Kelang jeda waktunya harus disemprot kembali. Supaya bahwa lalang ini kita harus fokus dan harus kita berantas sampai dengan dia benar-benar mati total. Kalau tidak mati total, maka akan menjadi sebuah musibah bagi perkebunan kita semuanya. Apalagi membiarkannya, semprotan pertama misalnya dibiarkan sampai berbunga, kemudian biarkan makan merebak lagi. Tapi adalah mengendalikan lalang adalah semprot sekarang, 21 hari yang akan datang semprot lagi. Ulangan yang pertama. Kalau belum mati lagi semprot yang kedua, ulangan yang kedua, supaya bahwa lalang ini benar-benar mati total, sehingga perkebunan kelapa sawit kita tidak ada lalangnya, maka akan memberikan sebuah dampak bahwa pertumbuhan dari tanaman kita akan optimal bahkan maksimal. Jangan sampai gara-gara lalang ini menyebabkan produksi kita akan turun drastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, fokus dalam pengendalian lalang menggunakan rumus F21, yaitu fokus pada angka 20, kelang waktu 21 hari. Terima kasih dan salam bahagia kita semuanya. Salam planter Indonesia.